Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mutaharomin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua saya yang hadir pada hari ini, Pak Haji Marjuki. Terima kasih sudah memondokkan saya di situ Bondo, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Waktu itu masih Kiai Fawaid As'ad almarhum Mahfurullah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau hadir. Ya, saya nggak bisa balas apa-apa gitu, cuma ya mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Usianya 89 tahun, bapak saya itu dari Bojong, ya, Bapak Haji Marjuki, itu orang tua saya. Alhamdulillah, saya baca kitab beliau ada di sini. Walaupun nanti mungkin banyak koreksi dari guru-guru kita yang ada di depan. Yang saya hormati Ketua Suku Gabungan Kiai Haji Fauzi Sabri, LC lulusan Madinah. Kalau saya LC lulusan Ciputat. Ya, UIN saya Syarif Hidayatullah. Kemudian juga guru kami ada, mohon maaf saya membelakangi, Kiai Mardani Mursyid, ya, mudah-mudahan juga beliau sehat walafiat, ilmunya manfaat. Juga ada Kiai Sarudin Manaf, ya, rumahnya dekat sama saya ini sebenarnya. Saya di RT 23 RW 1 dekat Darussalam. Ya. Kemudian juga tokoh masyarakat ada Pak Haji Rianto, Bapak Sutio, Haji Marbawi, dan yang lainnya. Ada ustaz-ustaz muda yang mereka wafi ikhtiarin la yaji'ul fasil idza ta'ata ayaji al-muttasil. Kata Alfiyah, ya, kalau suruh milih tuh cari yang mutasil, jangan yang munfasil. Kalau saya biasa ngajar SD Sunterjaya, ya, ngajar 15 tahun suruh baca kitab ini kan. Cari yang mantap. Ustaz Dayat biasa ngajar Nasairul Ibad, ada Kiai Fauzi Sabri ngajar Wasiatul Mustafa. Beliau-beliau yang harus ada di depan. Ya. Kitab yang akan kita baca bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikarang oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, disingkat Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, beliau termasuk ulama yang tidak menikah. Ya, dalam kitab itu ada Al-Ulama Ul-Uzzab, ada sekitar 40 ulama yang tidak menikah. Ya, karangan Abdul Fattah Abu Budah, orang Syria. Ya, satu nomor 40 perempuan jomblowati, ya, Karimah binti Ahmad. Ya, ada juga di sana Imam Tabrani, pengarang tafsir, ada Imam Jamaksari, bahkan tokoh Wahabi Ibnu Taimiyah juga jomblo. Ya, ada 40. Tapi kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi memilih untuk tidak menikah? Ada dua alasan. Yang pertama, alladzina atharul ilma ala zawaj, memprioritaskan ilmu dibanding nikah. Ya, jadi beliau memang mondoknya agak lambat, 19 tahun baru mondok.
Kalau saya 15 tahun baru mondok, tapi beliau 6 tahun, kalau saya cuma 4 tahun. 6 tahun, kemudian usia 25 beliau mulai ngarang kitab. Sehari sekitar dapat 2 kitab. Kalau banyak pendapat yang itu sekitar 40. Tapi kemarin Kiai Fauzi Sodri bahkan karangannya lebih banyak dibanding umurnya. Ya. Jadi alasannya karena prioritas keilmuan. Yang kedua, ya karena lupa. Ya, karena lupa. 5 ja'al mautu, saat beliau akan meninggal dunia. Ya, qalu, muridnya tanya, 5 lam tatazawwaz, kenapa lo nggak menikah wahai Imam Nawawi? Apa jawaban beliau? La tadzakartu, la fa'altu, nasitu. Kalau saya ingat pasti saya lakukan, saya lupa. Ya, tuh makanya saya khawatir beliau nggak hadir, ini ketua DMI. Ya, beliau prioritasnya DMI. Ya, prioritasnya DMI. Gitu. Lupa ngurusin boti sampai dia nggak nikah, jangan gitu ya. Jadi tolong diingatkan kiai-kiai yang lain. Mari kita tawasul ya kepada ya guru-guru kita, kepada pengarang ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'in awliya al-muqarrabin wal ulama'il amilin wal musyrifil mukhlasin wa syuhada'i wa sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil syafi'il qadir jilil wa sayyidil ahmad al-badi wa sayyidil ahmad al-rifai wa sayyidil ibn matasuki sayyidil al-badi wa sayyidil abdul hasan al-syadidi wa imam syafi'i wal min hanafi wal min maliki wal min ahmad al-hanbali wa li sayyidina imam nawawi Mustafa ya Allah wa li syekhina Ki Muhammad Khalil al-Bangkalani wa syekhina Ki Syamsul Arifin wa syekhina Ki As'ad Syamsul Arifin wa syekhina Ki Ahmad Farid Syamsul Arifin wa syekhina Ki Dafir Munawwar wa syekhina Ki Dafir al-Jasud wa syekhina Ki Wahid wa syekhina Ki Muzakir wa tamma syekhina Ki Hariri Abdul Azim wa masyayikh syekhina Kul Majibani radhiyallahu anhum wa ansa'i sadati sufiyatil muhaddiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin inna Allah ta'ala ya'muru bi imayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid dharain amin. Adapun ini al-hadithul khamisya asyar. Ya, adapun ini al-hadithul khamisya asyar ialah hadis yang ke-15. Ya, adapun ini tuh mubtada yang mahdhufun dibuang. Adapun ini al-hadithul khamisya asyara ialah hadis yang ke-15. Ya, jadi kata Imam Ismail Al-Hamidi dalam syarahnya Kafrawi, kalau ini dibaca rafa, wajhani ada 2 wajah. Ya, jadi boleh baca. Adapun ini hada al-hadithul khamisya asyara ialah hadis yang ke-15. Boleh khabarnya yang dibuang. Al-hadithul khamisya asyara, adapun hadis yang ke-15 ini hadza mahalluhu, inilah tempatnya. Nah, itu jumlahnya nanti jadi khabarnya al-hadithul khamisya asyara. Jadi kalau kiai saya ngajar adapun ini, mana adapun ini, ternyata itu khabar al-mahdhufun yang dibuang, mubtada'nya dibuang, mubtada. Kalau yang khabarnya dibuang, jadi al-hadithul khamisya asyara
itu jadi mubtada. Al-khamisah asyara ini adat murakkab, ya, fatakunu mabniyatan ala fathih, selalu fathah, angka 11 sampai 19, jadi selalu fathah. Nah, nanti athamina asyara, atasi asyara itu selalu sampai 11 19, ya. Jadi adat kemasukan al itu selalu fatakun mabniyatan, selalu tetap mabni. Ini kitab, ya, hadis ini adalah menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. Ya, ternyata ada anak belia yang umurnya 12 tahun sudah mensyarah di sini, yaitu santrinya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ya, Darussunnah Ciputat. Itu judul bukunya Belajar Bahagia dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada 20 santri yang mereka ditugasi satu-satu suruh menyarahi ini. Ya, jadi ini saya bukan bisa, tapi memang baca saja. Jadi saya nanti nyontoh ke mereka yang sudah mensyarahi, ya, dari 42 hadis. Ya, jadi Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, ya, seorang ahli hadis, beliau sudah wafat, al-maghfurullah, ketua Masjid Istiqlal. Ya, sekarang ketua Masjid Istiqlalnya Kiai Haji Nasr bin Umar, imam besarnya, ya. Nah, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub itu sama santrinya berpesan, wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalau kita kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu dalam keadaan mati kecuali punya karya tulis. Ya. Apa kata santri tersebut? Ya, ini ada santri yang ditugasi untuk mensyarahi ini. Rata-rata santri Jakarta, yang 20 itu. Ini hadis menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman, diambil dari Quran dulu. Jadi si santri ini mengambil surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ciri-ciri orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di Quran itu ciri-ciri orang beriman, satu, apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua, apabila ia mendengarkan ayat suci Al-Quran maka keimanannya bertambah kuat. Yang ketiga adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Yang keempat yaitu orang yang melaksanakan sholat, orang beriman. Yang kelima adalah orang yang menginfakkan sebagai rezekinya. Baru masuk ke sini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, huwa Abdurrahman Sakhr Yamani Ad-Dausi. Jadi namanya itu Abdurrahman Sakhr Al-Yamani, ternyata orang Yaman. Ini Ad-Dausi di daerah desa Ad-Daus namanya. Tapi miskin kayaknya. Abu Sufa. Menurut santri tadi udah Quran 5, sekarang ciri-ciri orang beriman menurut hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atau sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Rasulullah, mangkana, man barang siapa, kana siapa man barang siapa, kana ada, yu'minu beriman. Nah, ini oleh Dr. Mustafa Al-Bugho dalam tafsir, dalam kitabnya Al-Wafi fi Syahril Arba'in Anawi. Yu'minu itu al-imanul kamil al-munji min adabillahi ta'ala wal mausulu ila ridwanihi,
yaitu iman yang sempurna, ya, yang menyelamatkan dari azab Allah dan meraih keridhaan Allah. Wal aslul iman, adapun dasarnya iman atas dik, yaitu membenarkan, wal adaan, dan ketundukan atau kepatuhan. Barang siapa beriman kepada Allah, billahi wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya, falyakul khairon, maka itu lamnya lam amar, ya, itu yakul bukan fi'il amar, fi'il mudhari, ya. Kadang-kadang kita ketipu tuh, jagain ini yakul, kayaknya kalau yakul padahal ini bukan fi'il amar, fi'il mudhari yang memasukkan fi'il amar. Kalau di kitab mulakhos itu wahya tadkhulu alal mudhari, ya, wa tufidu talab, artinya memerintah, hendaklah, ya, berkata baik, auliyasbut, kalau tidak bisa diam. Nah, kata imam dakil syaratnya juga, ya, kenapa nih pakai lam amar, itu yang disebut yakul dulu, berarti mendahulukan, ya. Yang pertama berkata baik, kalau nggak bisa diam, ya, diam lebih baik daripada berkata buruk, diurutannya gitu, ya. Menurut Dr. Mustafa Al-Bugho, ya, adab kalam, adab berbicara itu, adabul kalam, ketika berbicara, ya, itu beliau menulis 3, ya, harasul muslimu ala ayatakalama bima fihi nafa'a wa yumsika ala kalamil mahram, yaitu menjaga seorang muslim atas berbicara yang bermanfaat dan berbicara, menahan untuk bicara yang haram dan yang makruh. Jadi lebih baik kita berbicara yang baik-baik saja, ya. Kalau sekarang bukan hanya bicara, mungkin tangan yang bicara, ya. Setan gepeng, kalau setan gepeng itu ya handphone itu, ya, bikin status, bikin macem-macem. Kalau nggak bisa ya sudah, ya, kita yang baik-baik saja. Yang kedua, ada multifari minal kalamil mubah, ya, tidak berlebihan bicara, ya, bicara secukupnya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura saktuhu, wa man kathura saktuhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu kanat anaru, ya, aulabi, ya. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, neraka lebih layak baginya, ya. Memang lebih banyak diem. Tadi benar yang dikatakan Ustaz Dayat, yang mau mengomentari masalah NASA, mengomentari masalah ijazah palsu, ya, banyakan lebih baik kita diem, ya. Yang ketiga, wujubul kalami indal hajati ilaihi, ya, wajib berbicara ketika yang dibutuhkan, wa khosatu bayanil haq, yang menjelaskan yang khusus, yang kebenaran, wal amrul ma'ruf wa nahyu anil munkari, dan melarang dari perbuatan mungkar. Kadang-kadang kita berpikir, ya, mengatakan itu adalah kebaikan, ya, padahal jangan-jangan lebih baik diam. Coba contoh misalkan di surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, jawab apa diam? Itu kan surat Al-A'la ayat 19, suhufi Ibrahim wa Musa, ya, ada yang jawab kan? Alaihissalam. Padahal secara gramatikal bahasa Arab, alaihissalam itu disyarat, nabinya 2, ya. Kalau alaihima boleh, tapi diniatin berdoa. Tapi kalau niatin jawab, kalau dalam sholat an-nutsu harfaini al-harfun amdan batalat sholat duhu,
Kalau kita niatin jawab imam, batal sholatnya. Tapi itu pun nggak ada tuntunannya, Pak. Yang ada tuntunannya misalkan sabihis marobika ala, suruh apa itu? Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa anna ala dzalika minasy syahidin, ya. Atau fayu'adzibullahu adzaba akbar, doa Allahumma a'idna min apa namanya, aku berlindung pada dari azab dari Allah, atau insumma inna ilaina ya bohong, ya. Itu ada jawabannya, ya. Tapi di situ malah pada jawab, harusnya mendingan diem, ya, mendingan diem. Kalau waktu saya masih di situ Bondo, ya, itu nggak ada tuntunannya, mendingan diem, ya. Guru saya cari juga nggak nemu, ya. Tapi kalau misalkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada tuntunannya di Tafsir Jalalain halaman 266, ya. Idza qara'a atin ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu misalkan, ya. Ini kan yang hadir kiai-kiai ustaz-ustaz, ya. Ada lagi kadang-kadang kita kalau khutbah, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, habis itu langsung mengucap apa? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ini saya ambil dari kitab Hakut Tilawah. Wala yajuzu at-ta'awudzu, dan tidak, ya justru tidak boleh at-ta'awudzu, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ba'da ibaratin qallallahu ta'ala au ibaratin qaulullahi Allahu azza wa jalla. Kenapa nggak boleh? Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya, a'udzu billah. Kata pengarang ini, ya, kitab Hakut Tilawah, wa yakhta'u keji khotoan fahishan syani'an, dosa yang dibenci, ya. Mayat al dalika minal khutbati wal muhadatsaini, kalau kita ngelakuin di khutbah, ya, kadang-kadang kan begitu tuh, ya. Pas Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir, itu dihilangin, Pak, ya, dihilangin. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan sendiri, saya berlindung kepada diri sendiri, keji itu, ya. Kita Hakut Tilawah, ya. Ini apa di antaranya, ya. Di itu lanjut, wa mangkana, dan barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa karena ada man yu'minu, beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka yukrim, muliakanlah jarahu, tetanggamu, ya, muliakanlah tetanggamu. Falyukrim jarahu yuhassilu lahul khairah, memberikan kebaikan, ya, yakufu anhul adza, menghindari, menyakiti, wasyab, dan juga berbuat jahat. Itu arti daripada falyukrim jarahu, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, ya. Waman, dan barang siapa karena ada yu'minu, beriman siapa, man billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, ya, falyukrim doifahu, maka muliakanlah tamumu, ya. Nah, ini apa, ada kata falyukrim, ya, doifahu atau falyukrim jarahu, ya. Itu bisa kembali ke man juga, bisa kembali ke gua, ya, ya. Kalau di dalam kitab Masalikun Nahwiyin, ya, fi apa i'rabil arba'in, itu boleh gua, karena belakangnya hu, jarahu, doifahu boleh, ya'udu,
alaman atau ala huwa. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu, ya. Maka muliakanlah tamu. Baik, saya lanjut yang kebaikan kepada tetangga. Bagaimana kita supaya baik kepada tetangga? Nah, ini Dr. Mustafa Al-Bugho di Syarahnya Arba'in halaman 100. Yang pertama, muasatuhu inda hajatihi, membantu memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau ada tetangga yang kira-kira nggak mampu, ya kita pertama, ya, kebutuhan kasih duit menurut Pak Haji Setio, ya, itu mungkin di sebelahnya Pak Haji Setio nggak ada yang susah, ya, karena beliau ngasih duit gitu, ya. Yang kedua, musa'adatuhu wa tahsilun naf'alahu, membantu dan memberikan manfaat kepada tetangga. Ya, kita punya lahan, ada pohon apa namanya, ada misalkan pohon-pohon yang masih di itu, kita kasih aja nggak apa-apa, beri manfaat kepada dia. Ya, yang penting kita jangan sampai menyakiti tetangga kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, al-ihda'u lahu, memberikan hadiah. Ya, walaupun ini nggak punya apa namanya, nggak ulang tahun, nggak sedang merayakan apa namanya, sedang bersuka cita, tetap kasih hadiah, nih hadiah dari saya. Ya, ya, kalau saya punya pengajian di RT 23 tiap hari Jumat malam 1 baca Rotibul Hadad. Ya, Rotibul Hadad ala Situ Bondo itu. Ya, itu anak setiap Sabtu pasti ada snack. Ya, pasti ada snack. Ya, kalau kita sisa saya kasih sebelah. Pasti nanya, ini ulang tahun Pak? Nggak masa ulang tahun tiap minggu anak saya. Ini hadiah lah dari anak-anak. Ya, al-ihdah ulang ngasih hadiah pada mereka. Nah, ini terakhir, ya, karena udah agak kelamaan saya. Kemudian memuliakan tamu. Ini saya ambil dari belajar bahagia dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dibuat kasih kisah oleh anak tersebut di syarahnya. Jadi Abu Tolha sempat kedatangan tamu, tapi tamunya Rasulullah. Beliau yang suruh nyuguhin, ya. Begitu disuguhin, ternyata beliau juga ekonominya susah ya kayaknya. Ya. Akhirnya masak apa tuh, batu, ya. Masak batu ya, masak batu. Anaknya suruh main, ketiduran. Itu yang dimasak cuma cukup buat tamu. Begitu ayo kita makan bareng-bareng, lampunya dimatiin. Tamunya makan, tuan rumahnya nggak makan. Saking memuliakan tamu. Ini dikasih contoh sedikit aja tuh bahasa anak-anak tuh. Ya. Nah, terakhir saya tutup. Apa urgensinya mengamalkan hadis ini? Pertama, mewujudkan kebersamaan. Tadi itu yang disampaikan Gus Dayat itu, ya, bahwa Islamiyah masuk, ya. Yang kedua, melembutkan hati, ya. Jadi kalau kita berkata baik sama tetangga, ya, kemudian sama tamu, itu hati kita lembut, insya Allah. Yang ketiga, menghilangkan hasad, dengki, ya. Saya pernah ngadu sama kiai, di mana saya punya pengajian, ya, itu yang ngaji bukan orang situ, orang jauh. Ashabun nasil alimi ahluhu wa jaruhu. Ya, jadi tantangan orang alim itu keluarganya sama tetangganya. Jadi jangan heran nanti yang nggak ngaji itu bukan keluarganya, bukan tetangganya. Ya, bahkan yang masalah tetangga saya pernah ngadu, Kiai, kok tetangga ini nggak akur ya? Orang di rumah ada pengajian ngaji mah tempat lain. Jawabannya kayak apa? Sama. Gitu mah. Saya pikir jawabannya dikasih solusi, saya sama tadi. Di mana kamu berada sama, ya itu. Jadi wamal apa namanya, ketika kita dapat kenikmatan pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Yang keempat, saling membantu. Dan yang terakhir, tercipta masyarakat yang baik. Jadi ini saja, ya. Jadi ini bukan saya, ini saya ngambil dari syarah-syarah yang
saya punya ya, diantaranya tadi ya, banyak juga ada Jawahirul Ru'ya, Fathul Qawil Ma'afin, itu syarah-syarahnya ya, karena kalau kita kan nggak bisa apa-apa, ini ulama ya. Jadi saya pernah juga ini suruh baca Arba'in, nah ini hadis, jangan kamu asal ngerangin ya, ambil dari apa namanya syarahnya. Kalau kamu yang ngerangin ngaco pasti. Ulama ini banyak, tinggal kita, karena apa, ini hadis yang saya baca sebenarnya apa nih Kiai, kalamul jawami, kalimatnya cuma 3 ya, 1 ya berkata baik, kalau nggak diem. Yang kedua, hormati apa, muliakan tetanggamu. Yang ketiga, muliakan tamu. Tapi ini bisa berhari-hari bahas ini ya, kalau tadi. Karena apa? Kalamul jawami, kalimat yang ringkas tapi maknanya banyak ya. Jadi itu saja ya, mudah-mudahan berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mudah-mudahan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.